Gunung Ungaran selalu terlihat tenang. Dari kejauhan, gunung ini seperti tidak pernah menyimpan masalah apapun. Jalurnya dikenal jelas, hutannya rapi, dan sering dijadikan tempat pendakian santai. Banyak orang percaya Ungaran adalah gunung yang ramah, tidak banyak menuntut, dan jarang menelan korban. Namun ada satu hal yang jarang dibicarakan para pendaki, bahwa di beberapa bagian Ungaran, gunung bisa mengingat, dan ketika ingatan itu bangun, tidak semua orang diizinkan pergi begitu saja. Ardi, Bagas, dan Nisa mendaki Gunung Ungaran tanpa niat apapun selain mencari tenang. Mereka berangkat pagi hari dari jalur resmi, melewati base camp yang masih cukup ramai. Beberapa pendaki lain terlihat tertawa, bersiap mendaki seperti biasa. Tidak ada firasat buruk. Pendakian awal terasa ringan. Jalur tanah padat, udara sejuk, dan aroma pinus memenuhi hidung. Mereka sempat bercanda dan berhenti beberapa kali untuk mengambil foto. Gunung terasa bersahabat. Namun setelah melewati pos pertama, suasana mulai berubah. Hutan pinus menjadi lebih rapat. Cahaya matahari berkurang drastis. Udara terasa lebih dingin, bukan karena angin, melainkan seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Yang paling aneh, suara hutan perlahan menghilang. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Hanya suara langkah kaki mereka sendiri. Nisa berjalan paling belakang. Ia beberapa kali menoleh ke arah hutan di samping jalur, merasa seperti sedang diperhatikan. "Kenapa?" tanya Ardi. "Sunyinya aneh," jawab Nisa pelan. "Bukan sepi biasa." Bagas mengangguk. Ia juga merasakan hal yang sama. Mereka terus berjalan sampai Bagas tiba-tiba berhenti. "Kalian dengar itu nggak?" bisiknya. Mereka diam. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki dari arah samping jalur. Pelan, teratur, dan jelas bukan suara hewan. Langkah itu seperti seseorang berjalan sejajar dengan mereka, tersembunyi di balik pepohonan. Ardi memberanikan diri memanggil, "Mas?" Tidak ada jawaban. Yang membuat mereka merinding, langkah itu berhenti tepat saat mereka berhenti, lalu kembali berjalan ketika mereka melangkah, seolah-olah mengikuti. Mereka mempercepat langkah. Suara itu tetap ada, menjaga jarak yang sama. Setelah beberapa menit, suara itu menghilang begitu saja. Tapi rasa tidak nyaman tertinggal. Tak lama kemudian, Ardi menyadari sesuatu yang janggal. Jalur terasa berulang. Pohon-pohon tampak terlalu mirip, seperti berjalan di tempat yang sama berkali-kali. Untuk memastikan, Ardi menggores sebuah batu besar di tepi jalur dengan pisau kecil. "Kalau kita muter, kita bakal tahu," katanya. Mereka melanjutkan pendakian sekitar 20 menit. Dan saat melihat batu itu lagi, goresan tadi masih ada. Nisa langsung terduduk lemas. "Kita muter." Bagas membuka ponsel. GPS menyala, sinyal ada. Tapi titik lokasi mereka tidak bergerak. Kompas berputar pelan tanpa arah pasti. Kabut turun cepat, tidak wajar untuk siang hari. Lalu terdengarlah suara itu. "Bagas!" Bagas membeku, wajahnya pucat. Suara itu datang dari kanan jalur, lembut, akrab, suara kakaknya yang sudah meninggal. "Bagas, capek ya? Istirahat dulu." Nisa langsung menangis tertahan. Ardi memegang bahu Bagas kuat-kuat. "Jangan jawab," bisiknya. Namun suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Kali ini bukan hanya satu suara. Ada suara lain, saling bertumpuk, memanggil nama Ardi dan Nisa dengan nada yang sangat familiar. Kabut semakin tebal. Jarak pandang tinggal beberapa meter. Mereka berjalan cepat, hampir berlari. Jalur tiba-tiba menurun tajam. Tanah terasa lembek, bau daun busuk menyengat hidung. Di tengah kabut itu muncul sosok seseorang. Seorang pendaki tua berdiri membelakangi mereka. Pakaiannya lusuh, tasnya sobek, dan sepatunya tidak sepasang. Ia berdiri diam, seolah sudah menunggu. "Berhenti," katanya pelan. "Kalau terus, kalian gak bakal nemu jalan pulang." Ardi memberanikan diri bicara. "Pak, jalur yang benar kemana?" Pendaki tua itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi penuh kelelahan. "Ke sana bukan jalur manusia," katanya. "Kalian dipanggil karena hati kalian berat." Ia menunjuk ke arah lain. "Lewat sini, jangan nengok, jangan sebut nama siapapun." Mereka mengikuti arah itu tanpa bertanya. Langkah terasa berat, seperti menembus air. Waktu seolah berjalan lebih lambat. Perlahan, kabut menipis.
Suara burung kembali terdengar. Hutan terasa hidup lagi. Saat Ardi menoleh ke belakang, pendaki tua itu sudah tidak ada. Mereka akhirnya menemukan jalur normal dan bertemu juru kunci jalur. Wajah pria itu langsung tegang saat mendengar cerita mereka. "Kalian masuk jalur sunyi," katanya pelan. "Itu jalur lama. Tempat gunung nyimpen orang-orang yang ragu pulang." Menurutnya, Gunung Ungaran bisa meniru suara yang paling dekat di hati pendaki. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menahan. "Pendaki tua itu?" tanya Nisa. Juru kunci terdiam sejenak. Katanya dia pendaki yang hilang puluhan tahun lalu. Sampai sekarang masih nunjukin jalan keluar. Mereka turun gunung hari itu juga. Namun sejak pendakian itu, gangguan tidak sepenuhnya hilang. Bagas masih sering mendengar namanya dipanggil dalam tidur. Nisa beberapa kali mendapat panggilan dari nomor tak dikenal, hanya berisi napas dan suara angin. Dan Ardi suatu malam menemukan satu foto baru di ponselnya. Foto jalur Gunung Ungaran dengan bayangan pendaki tua berdiri di kejauhan. Padahal ia yakin tidak pernah mengambil foto itu. Sejak saat itu, mereka percaya satu hal. Gunung Ungaran tidak selalu melepas siapapun dengan mudah. Dan jika suatu hari kamu mendengar namamu dipanggil di jalur sunyi, jangan pernah menoleh.